Perkenalkan, nama saya Yunelsa Simbolon dengan NIM 20.03.02.067, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Stambuk 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang telah saya peroleh dari Laboratorium Kualitas Air, mulai dari awal materi sampai akhir materi. Pertama yang akan saya paparkan adalah kualitas air. Jadi, apa itu kualitas air? Kualitas air adalah keadaan suatu perairan yang diukur berdasarkan parameter-parameternya. Parameter-parameter kualitas suatu perairan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah parameter fisika, kimia, dan parameter biologi. Contoh dari parameter fisika adalah kecerahan dan suhu. Sedangkan parameter kimia ada BOD, DO, dan pH. Dan untuk parameter biologi kita ada plankton dan bentos. Dari kedua yang akan saya paparkan adalah pengenalan alat. Jadi dalam mengukur suatu parameter air, tentunya kita membutuhkan alat yang membantu kita dalam menghitung serta menganalisis parameter fisika, kimia, dan biologi suatu perairan. Jadi dalam mengukur suatu parameter fisika ada beberapa, yakni untuk mengukur kecerahan kita bisa menggunakan secidik. Secidik sendiri adalah sebuah piringan yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama ukurannya, kemudian diberi warna hitam putih yang berselang-seling. Yang kedua, untuk mengukur suhu. Dalam mengukur suhu perairan kita bisa menggunakan termometer. Dalam termometer ini juga terbagi beberapa jenis, yakni termometer digital, air raksa, dan juga termometer alkohol. Yang ketiga ada larutan padatan tersuspensi atau TDS. Dalam mengukurnya kita dapat menggunakan kertas saring milipoler. Dan dalam mengukur parameter kimia suatu perairan, untuk mengukur DO suatu perairan kita bisa menggunakan 2 cara, yakni dengan menggunakan deometer dan juga menggunakan metode Winkel. Untuk mengukur pH suatu perairan kita bisa menggunakan pH meter dan juga pH indikator. Dan perlu kita ketahui bahwa yang biasa digunakan adalah pH meter, namun pH meter ini memiliki harga yang cukup mahal. Yang ketiga adalah parameter biologi. Dalam mengukur parameter biologi seperti plankton, kita bisa menggunakan plankton net. Cara kerjanya seperti ini, menyaring air sampel yang telah kita sediakan. Yang kedua, dalam mengukur bentos kita bisa menggunakan Subernet. Sebenarnya cara kerja plankton net dan Subernet hampir sama, ini menyaring, namun Subernet menyaring substrat dasar perairan tersebut. Masuk ke dalam materi ketiga, yakni unsur-unsur material air. Unsur-unsur material yang terdapat di dalam air cukup banyak. Contohnya adalah DO. DO adalah kandungan oksigen yang terlarut di dalam air. Semakin tinggi DO berarti air tersebut memiliki kualitas yang sangat baik. Jadi untuk ukuran DO yang baik bagi perairan adalah yang lebih dari 5 ppm. Yang kedua adalah karbon dioksida atau CO2. Suatu perairan yang baik adalah suatu perairan yang menunjukkan kadar CO2 di atas dari 5 mg per liter. Yang ketiga, kita memiliki pH dan alkalinitas. pH dan alkalinitas adalah suatu derajat keasaman dan kebasahan suatu perairan. Perlu kita ketahui bahwa pH merupakan salah satu parameter yang penting serta sensitif bagi biota air. Yang keempat, kita ada kecerahan dan kekeruhan. Kecerahan adalah kondisi atau jarak pandang kita pada kedalaman tertentu dalam suatu perairan. Sedangkan kekeruhan adalah tercampurnya sedimen-sedimen baik yang dihasilkan dari air hujan maupun dari sisa makanan biota perairan. Ada BOD atau Biological Oxygen Demand, yang merupakan jumlah dari oksigen yang dibutuhkan suatu biota laut ataupun mikroorganisme laut dalam melakukan aktivitasnya atau dalam kelangsungan hidupnya sendiri. Kemudian kita ada COD atau Mineral Oxygen Demand, merupakan jumlah dari oksigen yang dibutuhkan dalam melakukan oksidasi di perairan. Ketujuh atau yang terakhir adalah ion-ion dalam perairan. Jadi suatu perairan tentunya mengandung ion. Ion-ion dalam perairan ini terbagi menjadi 3 kelas besar, yakni ion utama atau ion major, ion renik, dan juga ion minor. Kita akan membahasnya satu persatu. Ion major atau ion utama merupakan ion dengan jumlah terbanyak atau jumlah banyak dalam suatu perairan. Contohnya adalah kalsium, magnesium, dan nitrogen. Sedangkan ion minor merupakan suatu ion dengan jumlah lebih sedikit dari ion utama atau ion major. Contohnya adalah silika dan juga mangan. Kemudian ion renik atau trace merupakan ion dengan jumlah lebih sedikit lagi dari ion minor. Contohnya adalah aluminium. Biasanya ion renik atau trace dinyatakan dalam satuan nanogram per liter atau miligram per liter. Masuk ke materi keempat. Materi keempat berjudul analisa sifat kimia air. Dari judulnya saja kita tahu bahwa yang akan dianalisa adalah DO, pH, alkalinitas, salinitas suatu perairan.
Jadi kita masuk pada bagian pertama, yakni pH. pH atau derajat keasaman suatu perairan kita dapat mengukurnya dengan bantuan alat yang disebut dengan pH meter. Cara menggunakan pH meter ini cukup mudah, yakni kita tinggal menyalakan pH meter, kemudian kita memasukkan pH meter yang sudah ke dalam keadaan menyala tersebut ke dalam sampel air yang telah kita siapkan. Kemudian kita diamkan beberapa saat sampai layar digital menunjukkan suatu angka yang konstan. Kemudian DO atau oksigen terlarut. Dalam mengukur DO atau oksigen terlarut, kita dapat menggunakan dua cara, yakni dengan menggunakan DO meter dan kedua dengan menggunakan metode Winkel. Jadi, cara menggunakan DO meter hampir sama juga dengan menggunakan pH meter. Kita tinggal menyalakannya, lalu kita memasukkan DO meter tersebut ke dalam sampel air. Kita tunggu beberapa saat sampai angka yang ditunjukkan oleh skala DO meter itu konstan atau tidak rancu lagi. Kemudian nilai yang konstan yang tadi merupakan hasil dari pengukuran kita. Untuk mengukur salinitas suatu perairan kita dapat menggunakan sebuah alat yang disebut dengan refraktometer. Jadi perlu kita ketahui, sebelum kita menggunakan alat-alat ukur tersebut, kita pertama kali dianjurkan dan memang sudah harus mengkalibrasi alat tersebut menggunakan Aquades. Kenapa perlu dikalibrasi? Jadi fungsi dari kalibrasi tersebut adalah membuat angka atau skala yang ditunjukkan oleh alat tersebut itu konstan atau tidak rancu lagi. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya berjudul kecerahan dan kekeruhan. Pertama kita akan membahas kecerahan. Apa itu kecerahan? Kecerahan adalah ukuran transparansi suatu perairan yang dapat diukur menggunakan Secchidex. Kecerahan suatu perairan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti bahan-bahan halus yang tersuspensi atau terlarut di dalamnya. Bahan-bahan tersebut bisa merupakan bahan organik dan anorganik. Contoh bahan organiknya seperti plankton dan juga jasad-jasad renik. Sedangkan untuk contoh bahan anorganiknya seperti lumpur dan juga pasir halus. Jadi bagaimana kita mengukur suatu kecerahan? Tentunya dengan menggunakan Secchidex. Cara menggunakan Secchidex itu cukup mudah, yakni kita memasukkan Secchidex pada suatu perairan yang akan kita ukur kecerahannya. Kemudian kita lihat sampai pada skala mana Secchidex itu dapat terlihat dengan jelas. Kita tandai dengan menggunakan K1. Dan pada skala berapa atau pada ukuran berapa Secchidex itu terlihat remang-remang, kita sebut dengan K2. Jadi setelah itu kita dapat mengukur kecerahan dari perairan tersebut dengan menggunakan rumus D sama dengan K1 tambah K2 per 2. Yang kedua adalah kekeruhan. Kekeruhan menggambarkan sifat optik suatu perairan berdasarkan banyaknya cahaya yang dapat diserap ataupun dipantulkan oleh bahan-bahan yang di dalamnya. Sama seperti kecerahan tadi, bahwa kekeruhan sendiri pun dipengaruhi oleh bahan-bahan halus di dalamnya, yakni bahan organik dan juga anorganik. Jadi dalam mengukur satu kekeruhan dalam perairan kita bisa menggunakan sebuah alat yang disebut dengan turbidimeter. Dan satuan yang digunakan dalam menggunakan alat ini adalah satuan 1 JTU. Kita masuk ke materi selanjutnya, yakni pencemaran air terhadap budidaya ikan. Apa itu pencemaran? Jadi pencemaran itu adalah masuk atau dimasukkannya suatu makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain yang tidak diperlukan dalam suatu perairan oleh aktivitas manusia, sehingga kualitas air tersebut menurun sampai pada suatu tingkat atau kondisi tersebut tertentu yang mengakibatkan air tidak dapat lagi digunakan atau difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air tersebut dapat melalui atmosfer, tanah, limbah, dan lain sebagainya. Jadi apa dampak dari pencemaran air tersebut terhadap budidaya ikan? Jadi, jika pada suatu budidaya ikan terdapat pencemaran air, tentunya jika dibiarkan begitu saja tanpa ditangani, tentunya akan merusak ekosistem yang ada dalam perairan tersebut. Apa sih faktor atau apa akibatnya dari pencemaran air itu? Jadi, faktor atau akibat yang akan diperoleh dari pencemaran air yang tidak terurus adalah kematian ataupun tidak kematian bagi ikan. Tidak kematian dimaksud adalah terganggunya pertumbuhan dan juga morfologi serta tingkah laku dari ikan yang dibudidaya. Materi selanjutnya yakni pengaruh pakan terhadap kualitas air. Jadi pakan merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang kehidupan dan berlangsungnya kehidupan satu ikan yang dibudidaya. Pakan ini ada dua jenis, yakni pakan alami, yakni pakan yang sudah tersedia di alam, dan juga pakan buatan, yakni pakan yang memang disengaja dibuat oleh manusia. Jadi pakan buatan ini tentunya mengandung gizi yang sangat bermanfaat bagi ikan, memiliki rasa atau bau yang disukai dan digemari ikan, serta kelebihannya adalah mudah dicerna oleh ikan.
Jadi dalam pemberian pakan terhadap ikan kita bisa menggunakan 3 cara, yakni pemberian pakan secara berlebihan. Biasanya pemberian pakan secara berlebihan ini diberikan pada saat ikan dalam fase larva. Kemudian pemberian pakan secara sekenyang-kenyangnya, dan kemudian yang terakhir adalah pemberian pakan yang dibatasi. Dalam metode pemberian pakan pun kita dapat menggunakan beberapa cara, yakni metode yang menggunakan tangan, metode dengan cara mekanik atau secara mekanik, serta pemberian pakan di hatchery. Jadi pengaruh pakan terhadap kualitas air itu apa? Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau pemberian pakan secara berlebihan, tentu berlebihan berarti memiliki sisa. Jadi sisa pakan tersebut lama-lama akan bertumpuk dalam suatu perairan. Jadi akan terjadi pendangkalan. Selain pendangkalan, parameter yang akan terganggu adalah parameter amoniak dan fosfat. Jika fosfat dan amoniak atau nitrat dan nitrit berada pada jumlah yang tinggi, tentunya akan mengganggu kualitas air tersebut. Tingkat nitrat dan juga fosfat yang tinggi akan mempercepat pertumbuhan dari gulma air, contohnya eceng gondok. Pada saat tingkat nitrat dan juga fosfat tinggi, selain pertumbuhan eceng gondok yang akan meningkat secara cepat, tentunya akan mengakibatkan kematian bagi ikan di dalam perairan tersebut. Selain itu, kondisi dari air tersebut pun akan berubah, tidak dapat digunakan lagi. Misalnya warna airnya tentu akan berubah menjadi warna kuning, dan bau dari air tersebut akan berubah bau yang tidak enak atau tidak sedap untuk dihirup. Kita masuk kepada materi terakhir, yakni pemanfaatan air terbuang terhadap budidaya ikan atau pembuatan filter air sederhana. Jadi budidaya ikan atau yang sering kita dengar dengan aquaculture merupakan budidaya yang berorientasi serta dinamis terhadap produksi dari budidaya ikan. Jadi faktor apa yang mempengaruhi produksi tersebut? Faktor yang mempengaruhi produksi ada pakan, kualitas dan kuantitas pakan, pengelolaan kualitas air, serta limbah. Kekhawatiran ini sering dialami oleh para pembudidaya ikan yang menggunakan pelet sebagai pakan ikan, karena diperkirakan 36% dari pakan yang diberikan tidak dimakan oleh ikan. Tentunya 36% dari pakan yang dikonsumsi ini akan berubah menjadi padahal tersuspensi dalam air, dan bila dibiarkan akan mempengaruhi pertumbuhan ikan serta sulitnya bagi para pembudidaya dalam mengendalikan mikroba dalam perairan tersebut. Pengendalian mikroba tanpa mengganti air dalam budidaya tersebut, baik budidaya dalam kolam, tambak, akan mempercepat pertumbuhan ataupun mempercepat konsentrasi limbah seperti NH3 dan CO2, dan bila dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan kematian bagi ikan tersebut. Dan untuk itulah sebab pembudidaya memerlukan filter air dalam mengendalikan atau memperbaiki kualitas air dalam budidaya ikan tersebut. Dalam pembuatan filter air kita membutuhkan alat dan bahan tertentu. Alat yang dibutuhkan adalah 1 buah bak penampung, kemudian 1 buah galon bekas atau drum, kemudian keran air, dan 1 buah pipa penyambung. Selain alat tersebut kita membutuhkan bahan. Yang pertama adalah air limbah atau air yang akan kita filter, kemudian ada batu besar, kerikil, arang, ijuk, dan juga pasir. Setelah alat dan bahan tadi, kita masuk ke tahap prosedur. Jadi dalam pembuatan filter air ini kita dapat melakukannya dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah menyediakan bak penampung. Kita akan menyediakan bak penampung dengan ukuran kedalamannya 1 meter. Kemudian langkah kedua adalah kita membersihkan bahan-bahan yang kita perlukan tadi seperti batu, kerikil, arang, ijuk, pasir, karena tentunya alat-alat tersebut belum bersih secara baik. Kemudian setelah semua alat sudah kita bersihkan, kita masuk ke dalam pembuatan tabung filter atau tabung yang akan kita gunakan dalam penyaringan ini. Jadi tabung yang kita pakai ini berasal dari drum ataupun galon. Jadi setelah kita menyediakan galonnya, kita membuat luang keran dengan ketinggian 5 cm dari dasar galon. Setelah itu kita akan mulai menyusun bahan-bahan tadi. Pertama adalah kita meletakkan batu yang berukuran besar, kemudian kita meletakkan kerikil. Setelah kerikil kita meletakkan arang. Setelah arang kita masukkan ijuk, pasir, ijuk, pasir lagi, dan terakhir adalah ijuk. Setelah semuanya sudah tersusun dengan rapi, kemudian kita dapat memasukkan air limbah tadi untuk kita filter.
Jadi awal sih dari kenapa kita harus menggunakan alat-alat bahan-bahan tadi, apa fungsinya? Jadi yang pertama adalah kerikil. Kerikil sendiri berfungsi sebagai penyaring kotoran-kotoran kasar. Dan untuk arang berfungsi sebagai penghilang bau tak sedap dari air limbah tadi. Kemudian ada ijuk, yakni penyaring kotoran-kotoran halus. Kemudian ada pasir. Pasir ini akan menjadi pengendapan kotoran-kotoran halus yang tidak tersaring oleh ijuk. Kemudian ada ijuk di bawahnya lagi. Ijuk yang di bawahnya ini berguna sebagai media penahan pasir halus agar tidak lolos ke lapisan bawahnya. Demikian materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf, maupun dalam tindakan saya. Sekian dan terima kasih.